Shalom. Shalom. Pagi hari ini saya mau bicara mengenai panggilan Tuhan. Siapa yang dipanggil Tuhan? Angkat tangan. Amin. Amin. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang membentuk. Katakan sama-sama. Aku dapat panggilan Tuhan. Aku dapat panggilan Tuhan. Aku harus dibentuk Tuhan. Saya mau dibentuk Tuhan. Perhatikan saudara, bahwa pembentukan Tuhan bukanlah proses sehari selesai. Aha. Pembentukan Tuhan bukan sehari selesai. Tapi bukalah di dalam Kejadian 35, 36, 37. Gak usah dibuka sekarang, tapi Anda akan lihat bahwa itu bercerita mengenai kehidupan keluarga Yakub. Siapa itu Yakub? Yakub pencuri. Yakub itu tukang bohong. Yakub itu tukang fitnah. Dia pengecut, dia penjilat. Saat dia mau mengambil hak kesulungan Esau, dia ambil dengan bohongnya yang luar biasa. Dia mulai belajar menjilat bapaknya untuk mendapatkan keuntungan. Dia mulai memfitnah abangnya Esau. Dia mulai lari dari panggilan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia sudah kerjakan, dia kabur, gak mau tanggung jawab. Betul? Sehingga dia lari dari rumah ayah dan ibunya, pergi ke Laban. Apa artinya? Sudah pencuri, sudah penjilat, sudah pengecut, kabur pula. Ini Yakub. Tapi masalahnya satu. He had the calling of God. Dia punya panggilan Tuhan. Amen? Catat baik-baik. Kita dipanggil Tuhan bukan karena kita hebat. Kita dipanggil Tuhan bukan karena dari keluarga yang baik-baik. Kita dipanggil Tuhan bukan karena kita ganteng, karena kita cakep. No. Panggilan Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhan memanggil siapa yang dia mau, dan Tuhan tolak siapa yang dia mau tolak. Yang kedua, ternyata pembentukan Tuhan itu nggak bisa selesai dalam satu hari. Bahkan pembentukan Tuhan terkadang tidak bisa selesai dalam satu lifespan. Lifespan itu artinya dalam satu kehidupan seseorang sampai dia mati pun proses pembentukan Tuhan belum selesai. Amen? Maksudnya apa? Sederhana. Ketika Yakub memiliki seorang anak, yaitu Yusuf, justru pembentukan Tuhan terus terjadi di dalam keluarga Yakub. Yakub sudah meninggal, lahir Yusuf. Sementara, Yakub masih hidup sampai Yusuf menguburkan dia, tetapi pembentukan itu turun ke atas diri Yusuf. Dan Yusuf, dia nggak tahu apa-apa, tapi sejak kecil dia dibuang, dia ditolak, dia dihina, dia dikucilkan, dia dituduh, dia difitnah, dia jadi objek kemunafikan orang. Yusuf nggak ngerti apa-apa. Kenapa Tuhan saya begini? Tuhan, apa salah saya? Tapi itulah pembentukan Tuhan. Sederhana, Tuhan tahu bahwa dia adalah produk dari seorang ayah yang brengsek kelakuannya, tetapi memiliki panggilan Tuhan. Yakub walaupun brengsek, dia memiliki satu hal, yaitu dia memiliki karunia penglihatan. Dia bermimpi. Di Betel, di Peniel, dia mendapatkan mimpi bagaimana malaikat turun naik surga dan bumi. Yusuf pada saat itu dia nggak mengerti apa-apa. Kenapa aku dikucilkan? Kenapa aku mendapat masalah? Kenapa aku betul-betul diperlakukan tidak adil seperti saudara-saudaranya? Yusuf tidak mengerti. Pembentukan Tuhan sedang terjadi. Tapi apa juga yang terjadi? Yusuf sejak kecil, umur 17 tahun, sudah memiliki mimpi yang luar biasa. Dia memiliki mimpi bukan hanya masa depan, tapi dia bisa memiliki mimpi di dalam kekekalan. Sampai akhirnya, ketika Yusuf mau dibentuk Tuhan luar biasa, justru mimpi tersebut, karunia yang diturunkan Yakub kepada Yusuf semakin tajam, katakan amin. Itulah pembentukan Tuhan, saudara. Kalau engkau mau dibentuk luar biasa, Tuhan akan tinggikan engkau lebih daripada yang lain. Tapi sekali lagi, mungkin kalian gak merasa, kenapa aku dibentuk seperti ini? Karena keluarga mungkin sebelummu memang keluarga yang perlu dibereskan oleh Tuhan. Dan kalau engkau ada di dalam tangan Tuhan yang penuh murka, hanya satu hal, karena Tuhan ingin membersihkan lebih dahsyat lagi. Ketika kita dibersihkan lebih dahsyat, Tuhan akan pakai kita memberkati bangsa-bangsa. Catat kejadian 50-20.
Kejadian 50:20 berkata, "For you, brethren, you have meant evil against me, but God has meant it for good, to save many people alive." Kalian saudara-saudara, engkau semua mereka-reka yang jahat terhadapku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Siapa yang mau menjamah seluruh bangsa? Silakan hidupmu bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.